Kalian pernah kepikiran nggak gimana caranya peneliti bisa ambil kesimpulan cuma dari sebagian data aja? Nah, itu dia. Di video ini kita bakal bahas sampling teori dengan cara yang simpel dan gampang dipahami. Halo teman-teman, dalam sebuah penelitian kita sering dihadapkan pada jumlah data yang sangat besar. Misalnya, jika ingin mengetahui pendapat seluruh mahasiswa di Indonesia, tentu akan sangat sulit dilakukan karena jumlahnya yang banyak dan tersebar di berbagai daerah. Selain itu, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya juga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan cara yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan teori sampling. Melalui teknik ini, kita hanya mengambil sebagian data, namun tetap bisa mewakili keseluruhan. Sebenarnya apa sih teori sampling itu? Teori sampling merupakan bagian dari ilmu statistika yang membahas bagaimana cara memilih sampel dari suatu populasi agar hasilnya dapat mewakili keseluruhan. Menurut Sugiono, sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan metode tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Sementara itu, Fred N. Kerlinger menyatakan bahwa sampling adalah proses memilih sebagian anggota populasi untuk dipelajari karakteristiknya. Artinya, kita tidak perlu meneliti seluruh populasi, tetapi cukup sebagian saja, asalkan sampel tersebut benar-benar representatif. Selanjutnya ada dua konsep utama pada teori sampling, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sebagai contoh, jika seluruh mahasiswa di sebuah universitas merupakan populasi, maka 100 mahasiswa yang dipilih untuk penelitian disebut sampel. Namun, penting untuk diingat bahwa sampel harus benar-benar mewakili populasi. Jika tidak, hasil penelitian bisa menjadi tidak akurat. Menurut Donald R. Cooper, kualitas sampel sangat menentukan validitas hasil penelitian. Semakin baik sampel yang dipilih, maka semakin baik pula hasil penelitian yang diperoleh. Lalu, mengapa sampling penting dalam statistika penelitian? Penggunaan sampling dalam penelitian memiliki beberapa alasan penting. Pertama, efisiensi waktu. Meneliti seluruh populasi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kedua, efisiensi biaya. Karena semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar biaya yang diperlukan. Ketiga, kemudahan dalam pengolahan data. Data yang terlalu banyak justru bisa menyulitkan analisis. Teori sampling membantu peneliti memperoleh informasi yang relevan tanpa harus mengumpulkan seluruh data populasi. Selain itu, dalam beberapa kasus, populasi bahkan tidak mungkin dijangkau seluruhnya, sehingga sampling menjadi satu-satunya solusi. Kemudian sekarang kita akan mengenal jenis-jenis sampling. Secara umum, sampling dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak, serta stratified sampling, yaitu berdasarkan kelompok tertentu. Teknik ini dianggap lebih objektif dan hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi. Sementara itu, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasi. Contohnya adalah purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, dan convenience sampling, yaitu berdasarkan kemudahan. Teknik ini lebih praktis, tetapi memiliki risiko bias yang lebih tinggi. Nah, perlu kalian ingat, agar hasil penelitian dapat dipercaya, sampel harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, representatif, yaitu mampu mewakili karakteristik populasi. Kedua, tidak bias, artinya tidak memihak kelompok tertentu. Ketiga, jumlahnya cukup untuk dianalisis secara statistik. Selain itu, metode pengambilan sampel juga harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kesalahan dalam menentukan sampel dapat menyebabkan hasil penelitian tidak valid, bahkan menyesatkan. Halo semuanya, saat kita melakukan penelitian, salah satu pertanyaan paling membingungkan biasanya adalah berapa banyak orang yang harus saya survei. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus Slovin. Rumus ini sangat populer dan gampang banget dipakai.
Rumusnya adalah NN frac N1 plus NE2. Tenang, ini nggak serumit kelihatannya. N kecil itu target jumlah sampel kita. N besar itu total populasi. Dan A adalah margin of error atau batas toleransi kesalahan yang kita tetapkan. Sebagai contoh, bayangkan kita punya populasi 1.000 orang. Kalau kita pakai margin of error 10% dari hasil hitungan rumus Slovin tadi, kita cuma butuh sekitar 91 orang saja untuk dijadikan sampel. Praktis banget kan? Rumus ini sangat ideal untuk menentukan sampel dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, bagaimana kalau populasi kita sangat besar atau kita butuh analisis yang lebih mendalam? Untuk kasus seperti ini, kita kenalan dengan rumus Cochrane. Berbeda dengan Slovin, rumus Cochrane memperhitungkan tingkat kepercayaan. Rumusnya adalah N frac Z 2 C dot B C dot Q E 2. Di sini kita melibatkan Z-IA yang merupakan nilai tingkat kepercayaan. Misalnya kita pakai angka 1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%. Lalu ada PEI untuk proporsi yang biasanya diisi 0,5 kalau belum diketahui, KI yang didapat dari 1 dikurangi P, dan pastinya E untuk margin of error. Rumus Cochrane ini jauh lebih akurat karena memperhitungkan variasi data di lapangan. Oh iya, kalau data kalian bentuknya persentase, misalnya untuk survei tingkat kepuasan, rumusnya bisa sedikit disesuaikan menjadi N, I, frac, Z, 2, C dot P, 1 P E 2. Cocok banget buat kalian yang butuh presisi tinggi. Terakhir, buat kalian yang suka kemudahan ada rumus Yamane. Rumusnya mirip banget dengan Slovin, yaitu NaK frac N 1 plus N E 2. Rumus Yamane ini sangat disukai di kalangan akademisi karena bentuknya yang sederhana dan hitungannya yang praktis. Syarat utamanya sama, yaitu jumlah populasinya harus sudah kita ketahui. Jadi, untuk tugas-tugas penelitian sederhana, rumus ini adalah penyelamat. Sebagai tambahan, kalau kalian sedang dikejar waktu dan sama sekali nggak mau menghitung pakai rumus, tenang saja. Kalian bisa pakai pendekatan tabel Isaac dan Michael. Lewat tabel ini, kalian cukup cari angka total populasi. Dan voila, angka jumlah sampel yang dibutuhkan langsung tersedia di sebelahnya. Gampang banget kan? Contoh penerapan teori sampling. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Dari total 10.000 mahasiswa, tidak mungkin semua diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti mengambil sekitar 100 hingga 200 mahasiswa sebagai sampel. Kemudian, data dikumpulkan melalui kuesioner atau wawancara. Jika teknik sampling dilakukan dengan benar, maka hasil penelitian tersebut dapat menggambarkan kondisi seluruh mahasiswa. Kesalahan yang sering terjadi. Dalam praktiknya, masih banyak kesalahan yang sering dilakukan dalam sampling. Salah satunya adalah memilih sampel yang tidak representatif. Misalnya hanya mengambil dari satu kelas saja, padahal populasinya seluruh fakultas. Kesalahan lain adalah jumlah sampel yang terlalu sedikit, sehingga data tidak cukup kuat untuk dianalisis. Selain itu, bias dalam pemilihan sampel juga sering terjadi. Misalnya hanya memilih responden yang mudah dijangkau. Kesalahan ini harus dihindari agar hasil penelitian tetap valid. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa teori sampling memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Dengan menggunakan sampling, kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, tanpa mengurangi kualitas hasil penelitian. Namun, penting untuk memahami konsep, jenis, dan teknik sampling dengan baik agar hasil penelitian benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teori sampling dengan lebih baik. Terima kasih.